Hai semuanya, di balik orang yang tenang, sering ada cerita panjang yang tidak pernah diceritakan. Ada luka yang sudah lama dipeluk, ada badai yang sudah berkali-kali dihadapi sampai akhirnya mereka memilih untuk tidak lagi ribut dengan dunia. Banyak dari kita mungkin mengira ketenangan itu bawaan lahir, seperti sifat alami yang muncul tanpa usaha. Padahal, kalau kalian melihat lebih dalam, ketenangan biasanya lahir dari perjalanan berat yang mengajarkan seseorang bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pertempuran pantas diikuti, dan tidak semua pendapat orang lain wajib dimasukkan ke hati. Orang yang tenang bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih, tetapi mereka belajar menempatkan emosi dengan bijak. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus mundur tanpa merasa kalah. Mereka memahami bahwa reaksi berlebihan sering hanya memperpanjang masalah, sementara keheningan justru bisa menjadi jawaban yang paling kuat. Orang yang tenang biasanya adalah mereka yang sudah pernah melewati fase hidup di mana emosi mudah meledak, hati mudah tersinggung, dan pikiran penuh keributan. Mereka pernah berada di titik di mana masalah kecil bisa terasa seperti bencana. Komentar tajam bisa membuat hati remuk, dan perubahan kecil saja bisa memancing kecemasan. Namun seiring waktu dan pengalaman, mereka mulai memahami bahwa kehidupan tidak akan pernah bisa diatur sepenuhnya. Dunia tidak akan selalu sesuai keinginan, dan manusia tidak akan pernah berhenti membuat kesalahan. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Ketenangan mereka bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena mereka berhenti berharap dunia harus mengikuti keinginan mereka. Mereka menerima bahwa hal yang bisa dikendalikan sangat sedikit dan sisanya harus dilepas agar hidup tidak terasa sesak. Di balik wajah tenang, biasanya ada ketertiban batin yang dibangun dengan susah payah. Mereka belajar memilah mana hal penting yang layak mendapat energi dan mana yang hanya membuang waktu. Mereka menyadari bahwa membalas setiap serangan hanya akan melelahkan diri sendiri. Mereka mengerti bahwa tidak semua kritik harus dipikirkan. Tidak semua masalah harus ditumpuk di hati, dan tidak semua orang layak diberi ruang dalam pikiran. Orang yang tenang punya kebiasaan menahan diri bukan karena lemah, tetapi karena tahu harga dari ketergesa-gesaan dan reaksi emosional. Mereka paham bahwa banyak konflik sebenarnya bisa selesai dengan tidak ditanggapi, banyak perdebatan bisa berakhir dengan diam, dan banyak sakit hati bisa sembuh dengan tidak memeliharanya. Ketenangan juga sering datang dari kemampuan memahami diri sendiri. Orang yang tenang biasanya sudah berdamai dengan kekurangan dan kelebihannya. Mereka tidak menghabiskan energi untuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak sibuk ingin selalu terlihat hebat, dan tidak merasa harus menang dalam setiap percakapan. Mereka lebih memilih menunjukkan jati diri apa adanya. Mereka mengakui bahwa mereka bisa salah, bisa gagal, bisa tersakiti, dan bisa rapuh. Tetapi mereka tidak membiarkan satu momen buruk mendefinisikan seluruh hidupnya. Mereka belajar bangkit dengan cara yang tidak heboh, tidak dramatis, dan tidak menyalahkan siapapun. Proses panjang ini membuat hati mereka lebih stabil, pikiran mereka lebih jernih, dan sikap mereka lebih dewasa. Di balik ketenangan seseorang, ada keberanian besar untuk memilih kedamaian ketimbang kemenangan. Ada kesediaan untuk kehilangan hal yang tidak penting demi menjaga ketentraman diri sendiri. Ada kerelaan untuk tidak membuktikan apapun pada siapapun, karena mereka tahu bahwa pembuktian terbesar bukan pada kata-kata, melainkan pada kualitas hidup yang tenang. Ketenangan membuat mereka bisa melihat dunia secara lebih objektif, lebih lapang, dan lebih matang. Mereka bisa mendengar tanpa harus membela diri, mengamati tanpa harus menghakimi, dan merespon tanpa harus menyakiti. Dan dari sana, hidup mereka terasa lebih ringan meskipun tantangannya tetap ada. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya masalah. Justru seringkali orang-orang seperti itu menyimpan lebih banyak beban dibandingkan mereka yang terlihat meledak-ledak. Mereka hanya memilih cara yang lebih sunyi dalam menghadapi dunia. Mereka tahu bahwa mengeluh tidak selalu membantu, marah tidak selalu menyelesaikan, dan panik tidak pernah membawa manfaat apapun. Mereka berlatih untuk bernapas lebih dalam setiap kali pikiran ingin pecah, menahan diri ketika kata-kata ingin keluar tanpa filter, dan menenangkan hati ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan.
Mungkin proses itu tidak terlihat dari luar, tetapi di dalam diri mereka ada ruang kontrol kecil yang bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap stabil. Ketenangan seseorang juga sering muncul dari rasa syukur terhadap hal-hal kecil. Mereka belajar menikmati momen-momen yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Udara pagi yang segar, secangkir minuman hangat, percakapan hangat dengan seseorang yang dipercaya, atau waktu sendirian yang memberi ruang untuk berpikir. Kebiasaan kecil seperti itu membuat hati mereka mudah merasa cukup. Dengan merasa cukup, mereka tidak lagi dikuasai ambisi kosong, tidak mudah iri, dan tidak sering merasa kekurangan. Hati yang merasa cukup selalu lebih tenang daripada hati yang terus mengejar validasi dari luar. Orang yang tenang juga paham bahwa banyak permasalahan hanya terasa besar karena pikiran sendiri yang membesarkannya. Ketika dihadapkan pada sesuatu yang sulit, mereka belajar membedah permasalahan itu pelan-pelan dalam kepala. Mereka tidak langsung menyimpulkan yang buruk, tidak cepat menuduh, dan tidak tergesa-gesa memvonis. Mereka memberi waktu bagi pikiran untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka percaya bahwa jawaban terbaik sering muncul saat hati tenang, bukan saat emosi berkecamuk. Itulah mengapa mereka tampak lebih kalem ketika orang lain sudah gelisah. Bukan karena masalahnya lebih ringan, tetapi karena cara mereka memandang masalah itu lebih dewasa. Di balik ketenangan juga ada batas yang tegas. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang pasti selalu memaafkan, selalu mengalah, atau selalu menerima perlakuan tidak menyenangkan. Padahal, mereka memiliki batas yang sangat jelas tentang apa yang dapat mereka toleransi. Mereka tidak suka keributan, tetapi mereka juga tidak membiarkan orang lain merusak kedamaian hidup mereka. Mereka bisa menjauh dengan santai tanpa membuat drama, bisa memutus hubungan yang beracun tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, dan bisa menolak dengan tidak merasa bersalah. Ketenangan mereka bukan tanda tidak peduli, tetapi tanda bahwa mereka sangat menjaga diri sendiri. Karena itu, hidup bersama orang yang tenang sering terasa nyaman. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mempersulit hal-hal kecil, dan tidak membuat suasana menjadi tegang. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri sendiri. Mereka tidak memaksa orang lain untuk berubah sesuai keinginan mereka, tetapi mereka memberi contoh bagaimana menjalani hidup dengan lebih damai. Ketenangan seperti itu bisa menular. Ketika berada di dekat mereka, kita ikut merasa lebih rileks, lebih aman, dan lebih bebas bernapas. Itu karena energi tenang selalu menyebar tanpa perlu usaha. Namun, untuk menjadi orang yang tenang, jalan yang ditempuh tidak pernah singkat. Banyak orang harus belajar dari pengalaman kehilangan, gagal, dikhianati, atau merasa tidak dihargai. Pengalaman seperti itulah yang sering mengajarkan bagaimana cara merawat hati. Setelah pernah dikecewakan berkali-kali, seseorang akhirnya mengerti bahwa tidak semua orang layak diharapkan. Setelah pernah terluka karena kalimat yang menyakitkan, orang belajar untuk berhati-hati dalam menanggapi ucapan. Setelah pernah merasa hancur karena masalah yang tidak mereka inginkan, orang akhirnya menyadari bahwa mereka harus menjaga diri lebih baik. Pelajaran ini tidak datang dalam sehari. Kadang memerlukan tahun-tahun panjang, air mata yang tidak terhitung, dan momen sunyi yang hanya dipahami oleh diri sendiri. Ketenangan juga berasal dari kemampuan melepaskan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Di dunia ini, banyak hal yang berada di luar jangkauan kita. Sikap orang lain, hasil dari usaha yang sudah dilakukan, masa lalu yang tidak bisa diubah, dan masa depan yang tidak bisa diprediksi. Orang yang tenang belajar untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Mereka berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak mengikatkan kebahagiaan pada hasil akhir. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi, selama mereka sudah melakukan yang terbaik, sisanya adalah bagian hidup yang harus diterima. Sikap seperti itu membuat pikiran lebih rileks dan hati lebih lapang. Selain itu, orang yang tenang biasanya memiliki hubungan yang sehat dengan kesendirian. Mereka tidak merasa takut berada sendirian, karena kesendirian memberi ruang bagi mereka untuk memahami diri. Dalam momen sunyi, mereka mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, mengenali apa yang membuat mereka terluka, dan menyadari apa yang membuat mereka merasa damai. Mereka tidak mencari keramaian untuk menutupi kekosongan, tidak mengejar perhatian hanya untuk merasa dianggap.
dan tidak memaksa hubungan yang tidak memberi ketenangan. Mereka tahu bahwa kedamaian batin lebih penting daripada sekedar kebersamaan yang tidak sehat. Ketenangan juga terlihat dari cara mereka menanggapi konflik. Mereka tidak terburu-buru menyalahkan, tidak langsung menuduh, dan tidak memperuncing keadaan. Mereka memberi ruang bagi lawan bicara untuk menjelaskan, mendengar dengan penuh perhatian, dan menyampaikan pikirannya tanpa meninggikan suara. Bukan berarti mereka tidak punya pendirian, justru mereka sangat tegas, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak menyinggung. Mereka percaya bahwa konflik bisa diselesaikan tanpa harus saling melukai. Dan mungkin yang paling menarik, orang yang tenang sering menghargai waktu dan energi. Mereka tidak suka membuang waktu untuk drama yang tidak penting, gosip yang tidak berguna, atau orang yang hanya membawa kegelisahan. Mereka memilih aktivitas yang membuat hidup lebih bermakna, seperti belajar hal baru, menikmati ketenangan, atau berbicara dengan orang-orang yang tulus. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tetapi sibuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, di balik orang yang tenang, selalu ada proses pendewasaan emosional yang panjang. Mereka belajar bahwa dunia tidak selalu ramah, tetapi tidak perlu dibalas dengan kekacauan. Mereka mengerti bahwa tidak semua orang akan memahami mereka, tetapi mereka tetap berjalan dengan kepastian hati. Mereka sadar bahwa tidak semua cerita harus diceritakan, karena beberapa luka justru sembuh lebih cepat jika disimpan dalam diam. Mereka menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling jernih berpikir. Ketenangan seseorang sering menjadi bukti bahwa mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak menyimpan dendam, tidak mengumpulkan kemarahan, dan tidak menunggu waktu untuk membalas. Mereka membiarkan waktu bekerja, membiarkan hidup berjalan, dan membiarkan hati mereka terus tumbuh. Mereka lebih menikmati hidup daripada mengeluh tentang hidup. Mereka lebih memilih bersyukur daripada mempersoalkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Orang yang tenang juga tidak suka mempersulit kehidupan orang lain. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam tekanan, sehingga mereka tidak ingin menambah tekanan untuk siapapun. Mereka menghargai perasaan orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ketenangan membuat mereka menjadi tempat aman bagi banyak orang. Kalian semua mungkin pernah merasakan kenyamanan berada di dekat seseorang yang tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak membebani. Orang seperti itulah yang tenang, karena mereka tahu bahwa kedamaian adalah hadiah yang layak dibagikan. Namun, ketenangan bukan berarti mereka tidak punya batas emosi. Ketika seseorang melewati batas yang tidak seharusnya, orang yang tenang bisa sangat tegas. Mereka tidak berteriak, tetapi sikap mereka jelas. Mereka tidak mengancam, tetapi keputusan mereka kuat. Ini karena mereka tahu nilai diri sendiri dan tidak ingin jatuh ke dalam pola hubungan atau situasi yang merusak. Mereka menghormati orang lain, tetapi mereka juga menghormati diri sendiri. Ketenangan seperti ini adalah hasil dari latihan panjang dan pengamatan yang mendalam terhadap hidup. Mereka belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mereka memahami bahwa tidak ada gunanya membawa luka terlalu lama, karena hidup terus berjalan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita mengelola pikiran dan merawat hati. Mereka juga percaya bahwa ketenangan adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Di balik orang yang tenang, selalu ada perjalanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada malam-malam panjang ketika mereka mencari alasan untuk bertahan. Ada saat-saat sulit ketika mereka bertanya apakah mereka kuat untuk melanjutkan. Ada momen ketika dunia terasa terlalu bising, tetapi mereka tetap berdiri dengan hati yang berusaha tetap dingin. Semua itu membentuk mereka menjadi seseorang yang lebih kokoh, lebih bijaksana, dan lebih matang. Mereka bukan tidak punya rasa, tetapi mereka memilih untuk menjaga rasa itu dengan cara yang lebih lembut. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang bagaimana mereka bersikap, tetapi tentang bagaimana mereka memandang hidup. Mereka tahu bahwa kebahagiaan terbesar terletak pada hati yang tidak penuh keributan. Mereka percaya bahwa hidup akan lebih indah jika dijalani tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Mereka memilih untuk mencintai dalam diam, berbuat baik tanpa perlu diketahui, dan memaafkan tanpa perlu diumumkan.
Kalian semua yang pernah menemukan orang seperti ini pasti merasakan bahwa ada kedamaian yang sulit dijelaskan, tetapi sangat mudah dirasakan. Ketenangan adalah cara mereka merawat diri, melindungi jiwa, dan menjaga langkah tetap ringan. Dan jika kita belajar dari mereka, mungkin hidup bisa terasa lebih mudah, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati kita menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Di balik orang yang tenang, selalu ada hati yang telah ditempa oleh kehidupan, dan dari sanalah kedamaian itu muncul. Semoga kita semua bisa menemukan ketenangan yang sama, bukan karena hidup perfect, tetapi karena hati belajar untuk lebih bijaksana menghadapi segala hal. Ketenangan seseorang seringkali membuat banyak orang salah paham. Ada yang mengira mereka tidak peduli, ada yang menilai mereka dingin, ada pula yang menganggap mereka terlalu pasif. Padahal, apa yang tampak di luar tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam hati mereka. Orang yang tenang bukan tidak peduli. Mereka hanya memilih untuk tidak panik terhadap hal yang tidak perlu. Mereka bukan dingin, mereka hanya menjaga energi agar tidak habis untuk drama yang tidak penting. Mereka bukan pasif, mereka hanya tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dunia yang penuh kebisingan membuat seseorang yang tenang tampak aneh, karena kebanyakan orang terbiasa bereaksi cepat. Tetapi orang yang tenang tidak hidup dengan ritme yang sama. Mereka memilih ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jernih. Dalam ritme itulah, mereka menemukan kontrol atas diri mereka sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan adalah buah dari latihan panjang. Latihan untuk tidak terseret dalam obrolan negatif. Latihan untuk tidak terpancing oleh kata-kata yang memancing emosi. Latihan untuk menahan lidah ketika amarah ingin keluar. Dan latihan untuk tetap waras di tengah situasi yang rumit. Proses itu pelan-pelan membentuk pola pikir baru, bahwa hidup tidak selalu harus dibalas dengan kekerasan, bahwa tidak semua orang berniat jahat, dan bahwa setiap orang memiliki pergulatan yang tidak diketahui. Cara pandang seperti ini membuat hati menjadi lebih lembut dan pikiran lebih terbuka. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri, orang yang tenang justru sibuk memahami diri. Di balik ketenangan juga ada kemampuan memilih pertempuran. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana ego ingin menang, ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita benar. Tapi orang yang tenang jarang terpancing oleh kebutuhan seperti ini. Mereka tahu bahwa banyak pertengkaran bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang dua hati yang sama-sama tidak mau mengalah. Mereka memilih diam bukan karena takut, tetapi karena mengerti bahwa pertengkaran itu tidak akan memberi manfaat apapun. Mereka tidak merasa perlu membantah semua hal, tidak merasa wajib membalas semua komentar, dan tidak merasa harus selalu terlihat lebih unggul. Ketenangan mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri. Dalam banyak kasus, orang yang tenang justru sangat sensitif. Mereka peka terhadap suasana, peka terhadap perasaan orang lain, dan peka terhadap perubahan kecil. Namun sensitivitas itu tidak membuat mereka reaktif, melainkan membuat mereka lebih bijak. Mereka tahu kapan harus memberi ruang bagi orang lain, dan kapan harus mendekat untuk membantu. Mereka mengamati sebelum berbicara, mendengar sebelum menjawab, dan memahami sebelum menilai. Itulah sebabnya kehadiran mereka sering terasa nyaman bagi banyak orang. Energi mereka tidak mengancam, tidak memaksa, dan tidak menuntut. Mereka menjadi tempat yang aman tanpa harus berusaha terlihat seperti itu. Ketenangan juga membuat seseorang lebih mudah menerima perubahan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak langsung panik atau marah. Mereka tahu bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Kehilangan, perpisahan, kegagalan, atau kegembiraan, semuanya pasti datang silih berganti. Orang yang tenang belajar mengalir bersama kehidupan. Mereka tidak melawan arus, tetapi menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Di dalam diri mereka ada keyakinan bahwa selama tetap tenang, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Keyakinan ini tidak lahir dari pengabaian, tetapi dari pengalaman bertahan. Dan pada akhirnya, ketenangan membuat mereka mampu menikmati hidup lebih dalam. Hal-hal kecil tampak lebih bermakna, waktu terasa lebih panjang, dan hubungan terasa lebih hangat. Mereka tidak terburu-buru dalam menjalani hidup, tidak berlomba dengan siapapun, dan tidak mengukur kebahagiaan dari penilaian orang lain. Mereka hanya berusaha hadir sepenuhnya di setiap momen, seolah setiap detik adalah sesuatu yang patut disyukuri.
Dari sini, hidup menjadi lebih lembut dan lebih mudah diterima, meski tantangannya tetap sama seperti orang lain. Orang yang tenang juga sering memiliki kemampuan untuk memisahkan hal-hal yang terjadi di luar dengan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka memahami bahwa dunia luar selalu penuh kejutan, penuh kekecewaan, dan penuh peristiwa yang tidak bisa ditebak. Jika semuanya dimasukkan ke hati, hidup akan terlalu berat untuk dijalani. Karena itu, mereka membuat batas halus antara hati dan kejadian di luar diri. Mereka tetap peduli, tetapi tidak sampai larut. Mereka tetap hadir, tetapi tidak sampai tenggelam. Cara ini membuat mereka tidak mudah kelelahan emosional. Bukan berarti orang yang tenang tidak pernah terpuruk. Mereka juga pernah menangis tanpa suara, pernah merasa dunia runtuh, dan pernah kehilangan arah. Hanya saja, mereka jarang menunjukkan itu semua pada dunia. Mereka mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi tempat yang aman untuk menampung cerita. Mereka memilih untuk menyembuhkan diri dengan cara yang lebih sunyi. Kadang lewat waktu sendirian, kadang lewat aktivitas kecil yang membuat hati hangat, kadang lewat doa, atau hanya dengan menerima bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja. Dan dari proses sunyi inilah, mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih kokoh. Orang yang tenang biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna kehilangan. Mereka pernah kehilangan orang, kesempatan, atau versi diri sendiri yang dulu mereka banggakan. Mereka belajar bahwa kehilangan tidak selalu buruk. Kadang kehilangan justru mengarahkan pada hal yang lebih tepat. Kadang kehilangan membuat seseorang berhenti bergantung pada hal yang tidak sehat. Kehilangan mengajarkan mereka untuk melepas tanpa terlalu banyak perlawanan. Dan melepas itulah yang membuat hati lebih ringan. Ketika banyak orang sibuk menggenggam sesuatu yang ingin pergi, orang yang tenang memilih membuka tangan agar tidak terluka terlalu lama. Selain itu, orang yang tenang memiliki pola pikir yang cenderung mendamaikan. Dalam percakapan, mereka tidak langsung mencari siapa yang salah, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hubungan, mereka tidak fokus pada kekurangan orang lain, tetapi pada bagaimana menjaga koneksi tetap sehat. Dalam konflik, mereka tidak terburu-buru mengambil posisi, tetapi mencoba memahami dari semua sisi. Mereka jarang bersikap impulsif karena mereka tahu bahwa keputusan yang terburu-buru sering membawa penyesalan. Mereka memilih langkah yang lebih hati-hati, tetapi bukan berarti lambat. Mereka hanya ingin memastikan bahwa setiap langkah selaras dengan nilai yang mereka pegang. Ketenangan seperti ini kadang membuat mereka dianggap terlalu lembut, padahal kelembutan itu justru datang dari kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk tidak terpancing, kekuatan untuk tetap baik ketika situasi mengajak mereka menjadi buruk. Orang yang benar-benar kuat bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling mampu menjaga diri tetap lembut. Mereka tidak membiarkan kekerasan dunia mengubah hati mereka menjadi keras. Mereka tetap memilih cara yang tenang, karena tahu bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Dari ketenangan itu, lahir cara hidup yang lebih sederhana. Mereka tidak mencari pujian, tidak mengejar perhatian, tidak meributkan hal yang tidak penting. Mereka menjalani hidup apa adanya, tetapi penuh kesadaran. Mereka menikmati apa yang dimiliki, bukan sibuk iri dengan apa yang belum dimiliki. Mereka fokus pada kualitas hidup, bukan penampilan hidup, dan inilah yang membuat energi mereka terasa damai bagi banyak orang. Dalam perjalanan menjadi orang yang tenang, seseorang belajar memahami pola pikir sendiri. Mereka tidak membiarkan pikiran liar mengendalikan hidup. Pikiran itu selalu muncul, khawatir, takut, curiga, membesar-besarkan sesuatu yang seharusnya tidak besar. Tapi orang yang tenang belajar berbicara dengan diri sendiri. Mereka bertanya, apakah kekhawatiran itu masuk akal? Apakah ketakutan itu nyata? Apakah pikiran itu perlu ditanggapi? Dengan cara ini, mereka mengurangi beban mental yang sering kali datang dari pikiran yang tidak terkontrol. Ketika berada dalam situasi yang emosional, mereka belajar untuk berhenti sejenak, memberi ruang pada napas, memberi waktu pada pikiran. Mereka tidak menghukum diri ketika sedang marah atau sedih. Mereka menerima bahwa perasaan itu bagian dari manusia. Yang mereka lakukan hanyalah tidak membiarkan emosi itu memimpin keputusan. Disinilah letak ketenangan. Bukan tidak memiliki emosi, tetapi tidak diperbudak oleh emosi. Orang yang tenang juga biasanya tidak memaksakan sesuatu berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka tahu bahwa memaksakan keadaan sering hanya menambah luka. Mereka berusaha sebisa mungkin, tetapi setelah itu, mereka lepaskan. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi akan menemukan jalannya sendiri.
Cara pandang seperti ini membuat hidup terasa lebih mengalir, tidak terlalu menekan dan tidak terlalu rumit. Hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat, karena mereka tidak bergantung pada validasi, mereka tidak menuntut perhatian berlebihan, mereka menghargai kehadiran orang lain tetapi tidak memaksakan. Mereka memberi ruang bagi orang untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka tidak mencoba mengontrol hubungan karena tahu bahwa hubungan bertahan bukan karena kontrol, tetapi karena saling menghargai. Dan mereka selalu menjaga komunikasi dengan cara yang tenang. Mereka mengatakan apa yang dirasakan tanpa menyakiti, mengingatkan tanpa menggurui, dan menjaga batas tanpa menciptakan konflik. Ketenangan juga membuat seseorang tidak lagi takut kehilangan hal-hal yang tidak seharusnya dimiliki. Mereka percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan akan bertahan tanpa perlu dipaksa, dan apa yang sudah tidak cocok lagi akan pergi meski dipertahankan. Keyakinan ini membuat hati mereka lebih siap menghadapi perubahan. Mereka mungkin sedih, tetapi tidak sampai hancur. Mereka mungkin kecewa, tetapi tidak sampai kehilangan arah. Mereka tetap mampu melanjutkan hidup dengan langkah yang mantap. Pada akhirnya, orang yang tenang adalah mereka yang memilih jalan yang tidak banyak dipilih. Jalan untuk mengurangi reaksi, memperbanyak pengertian, memperhatikan tanpa menghakimi, dan merawat diri tanpa menyakiti orang lain. Mereka menemukan nilai hidup bukan dalam keramaian, tetapi dalam kejelasan batin. Mereka tidak memilih menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi pusat kestabilan bagi diri sendiri. Banyak orang mengejar pengakuan dari luar, tetapi orang yang tenang mengejar kedamaian dari dalam. Ketenangan mengubah cara mereka berbicara. Nada mereka lebih lembut, pilihan kata mereka lebih hati-hati, dan cara mereka menyampaikan pikiran lebih jernih. Mereka tidak butuh suara keras untuk didengar, karena ketenangan selalu membawa wibawa tersendiri. Orang yang tenang seringkali dihargai bukan karena mereka berbicara banyak, tetapi karena mereka berbicara dengan tepat. Ketenangan juga mengubah cara mereka memandang kegagalan. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir, tetapi bagian penting dari perjalanan hidup. Mereka tidak sibuk menyalahkan diri atau orang lain. Mereka belajar dari pengalaman itu, memperbaiki langkah, dan melanjutkan hidup. Karena hati mereka tidak dipenuhi kekhawatiran tentang apa kata orang, mereka bisa bangkit tanpa tekanan berlebihan. Dalam diam mereka, ada keberanian besar untuk tetap menjadi diri sendiri. Mereka tidak berubah karena tekanan luar, tetapi tumbuh karena kesadaran dalam. Mereka menghadapi hidup tanpa banyak keluhan, tetapi dengan banyak pemahaman. Mereka tidak menunggu dunia menjadi lebih baik, tetapi berusaha membuat diri sendiri lebih baik lebih dulu. Dan dari perubahan kecil dalam diri itulah, hidup mereka terasa lebih damai. Jika kita bertemu orang yang tenang, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang sudah mereka lalui. Kita tidak tahu luka apa yang mereka sembunyikan, pertarungan apa yang mereka menangkan, dan ketakutan apa yang berhasil mereka jinakkan. Tapi satu hal pasti, ketenangan mereka bukan hadiah gratis dari kehidupan. Ketenangan itu dibangun dengan air mata, kesabaran, pengertian, dan keberanian untuk terus melangkah meski hidup tidak selalu bersahabat. Semoga dari kisah orang-orang seperti itu, kita semua belajar untuk menata hati, belajar melihat dunia dengan lebih lembut, menghadapi hidup dengan lebih sabar, dan merawat diri dengan lebih tulus. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang keadaan luar, tetapi bagaimana kita mengelola diri di dalam. Dan jika ketenangan itu bisa ditemukan, hidup akan jauh lebih ringan untuk dijalani.